Tahu nggak sih, kadang cerita yang paling mengerikan itu bukan datang dari film horor, tapi dari memor nyata. Kali ini, kita akan menyelami kisah nyata Aurelie Moeremans sebagai sebuah studi kasus tentang manipulasi, isolasi, dan perjuangan seseorang untuk bertahan hidup. Oke, jadi kita bakal bongkar nih anatomi dari sebuah hubungan beracun. Lewat pembahasan ini, kita akan ungkap peristiwa-peristiwa penting dan pola psikologis yang ada di dalam memoir yang sangat personal ini. Tujuannya, supaya kita bisa dapat gambaran jelas tentang gimana cara kerja manipulasi. Kutipan dari prolog bukunya ini dalam banget ya. Langsung kerasa suasananya yang serius dan mencekam. Ini seolah ngingetin kita kalau kekerasan itu seringnya terjadi diam-diam, di balik pintu tertutup, jauh dari mata kita semua. Perjalanan kita kali ini akan melewati 5 babak. Dari awal yang rapuh, sampai momen pembebasan yang paling menentukan. Yuk, kita mulai? Setiap cerita manipulasi itu seringkali dimulai dari sebuah kerentanan. Nah, coba kita lihat gimana sih latar belakang Aurelie ini justru menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh seorang oportunis. Jadi, poin kuncinya ada di sini, di layar. Kita bisa lihat kombinasi yang cukup berbahaya. Di satu sisi, ada seorang gadis muda dengan rasa tanggung jawab yang besar banget sampai ikut bantu bayar tagihan keluarga. Tapi di sisi lain, dia punya idealisme romantis yang kuat dan sangat polos karena pengalaman sosialnya yang terbatas. Nah, kombinasi antara beban dan kepolosan inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan terjadi selanjutnya. Dan kalau kita lihat lini masa ini, kenaikan karirnya itu cepat banget. Cuma dalam 3 tahun, dia berubah dari pemenang kontes bakat jadi tulang punggung keluarga di negara baru. Angin puyuh ini kan mendorong seorang remaja yang belum siap ke dunia hiburan orang dewasa yang akhirnya bikin dia terisolasi dan makin rentan terhadap pengaruh dari luar. Nah, di tengah pusaran inilah sosok Bobby muncul. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu taktik-taktik terhitung yang dia gunakan untuk mendapatkan kepercayaan Aurelie dan yang lebih penting lagi, keluarganya. Slide ini nunjukin semuanya dengan sangat jelas. Kesenjangan usia yang signifikan ini, seorang remaja 15 tahun dan seorang pria dewasa hampir 29 tahun, otomatis menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang ekstrim sejak awal. Ini bukan cuma soal angka ya, ini soal jurang pengalaman hidup, kedewasaan emosional, dan pada akhirnya kekuasaan. Nah, yang bikin merinding dari sini adalah betapa terencananya semua ini. Kalau kita lihat, ini bukan cinta pada pandangan pertama, ini adalah sebuah kampanye yang diperhitungkan. Setiap tindakannya, dari nungguin berjam-jam di lokasi syuting sampai mengambil hati keluarganya, itu semua dirancang untuk menanamkan dirinya secara sistematis ke dalam hidup Aurelie dan pelan-pelan mengisolasi dia dari orang lain. Dan ini dia, satu kalimat pendek ini adalah sinyal bahaya verbal pertama yang sangat mengerikan. Ini bukan lelucon. Ini adalah sebuah pernyataan niat yang jelas bahwa dia nggak akan pernah menghormati batasan Aurelie. Sebuah peringatan yang sayangnya saat itu terabaikan. Oke, kita beralih ke bagian berikutnya dan lihat gimana narasinya berubah. Kisah romansa yang tadinya memabukkan, dengan cepat berubah jadi cerita tentang kontrol dan pelecehan psikologis yang makin menjadi-jadi. Coba deh perhatikan polanya di sini. Setiap poin yang Anda lihat di layar ini bukanlah insiden yang terpisah. Ini adalah langkah-langkah dalam sebuah pola. Dari pesona jadi kontrol, dari pujian jadi tuduhan, tali-tali tak kasat mata dari kecemburuan, pemantauan terus-menerus, dan kemarahan yang gak rasional mulai mengencang, mempersempit dunianya satu persatu. Sekarang mari kita pelan-pelan sejenak. Rangkaian slide berikutnya ini menggambarkan momen intimidasi fisik yang jadi titik balik. Semuanya dimulai dengan tindakan sederhana, dia mengikutinya. Ketegangan pun meningkat. Ruang aman Aurelie sekarang tertutup dari dunia luar, terisolasi dari keluarganya yang padahal cuma berada beberapa meter jauhnya. Dan dengan bunyi klik itu, dia terjebak. Tindakan ini lebih dari sekedar mengunci pintu. Ini adalah simbol hilangnya kebebasan dan dimulainya sebuah penjara. Dari sini, pelecehannya meningkat secara drastis. Bobby beralih dari sekedar mengontrol jadi memaksa, menggunakan pemerasan dan manipulasi untuk mengisolasi Aurelie sepenuhnya dari sistem pendukungnya. Istilah klinis ini penting untuk kita pahami. Ini bukan sekedar pertengkaran biasa dalam sebuah hubungan. Ini adalah pola perilaku yang sistematis dan memang dirancang untuk menghancurkan otonomi dan rasa percaya diri seseorang. Dan disinilah kita lihat psikologi manipulasi yang sebenarnya sedang bekerja. Ini adalah siklus pemerasan yang kejam dan tertutup. Seperti yang ditunjukkan langkah-langkah ini, dia mempersenjatai rasa belas kasihan Aurelie, ketakutannya bahwa pria itu akan menyakiti dirinya sendiri, dan kemudian menggunakan ketakutan itu untuk melawannya. Setiap kali Aurelie menyerah, dia hanya memberinya lebih banyak amunisi.
Dan ini adalah pengkhianatan terbesarnya. Dia nggak cuma mengisolasinya secara sosial, tapi juga memanipulasinya untuk menggunakan saluran resmi, otoritas perlindungan anak, untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ini adalah puncak dari manipulasi. Tapi, ya sekelam apapun situasinya, selalu ada titik puncaknya. Mari kita lihat momen kejernihan yang akhirnya memberi Aurelia kekuatan untuk membebaskan diri. Pertanyaan ini penting banget. Bagi banyak penyintas, momen bebas itu bukan karena satu peristiwa besar, melainkan momen kecil yang akhirnya mematahkan ilusi dan memberikan kekuatan. Jadi, apa momen itu bagi Aurelie? Nah, ini dia katalisnya. Bukan ancaman lain terhadap dirinya, tetapi suara nyata dari penderitaan ibunya. Suara itu menembus kabut manipulasi dan mengingatkannya pada kerusakan yang disebabkan oleh hubungan ini, gak cuma pada dirinya, tetapi juga pada orang yang ia cintai. Dan inilah poin krusialnya, tindakan pemberontakan yang menentukan. Dengan menghancurkan ponsel itu, dia nggak cuma memutus jalur komunikasi langsungnya. Secara fisik dan metaforis, dia memotong senar terakhir yang mengendalikannya. Itulah momen pembebasannya. Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Kisah Aurelie adalah pengingat yang kuat tentang pelecehan tersembunyi yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Ini mendorong kita untuk lebih peka, lebih waspada, dan yang terpenting, untuk mau mendengarkan, bukan hanya pada kata-kata, tetapi juga pada keheningan di baliknya.